Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang Lembaga Internasional dan Integritas Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Aini dengan NIM 340222173. Perkenalkan, nama saya Melinda Nurul Aupah dengan NIM 340222174. Perkenalkan, Raffi Fauzan Effendi dengan NIM 340220149. Perkenalkan, nama saya Eri Supriyadi dengan NIM 34022220230. Kami dari Manajemen Reguler KL Universitas Galuh Ciamis. Selamat menyaksikan. Halo, saya Suci Nur Aini dengan NIM 34022210173 dari Manajemen Reguler K. Perkenalkan, nama saya Eri Supriyadi dengan NIM 34022220230 dari kelas reguler L. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan Effendi dengan NIM 34022220149 dari Manajemen Reguler K. Perkenalkan, nama saya Melinda Nurul Aupah dengan NIM 340222174 dari kelas Manajemen Reguler K. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugasnya mewakili perserikatan atau yang menjalankan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya, dan lembaga asing non-pemerintahan dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Definisi lembaga internasional juga digunakan di dalam satu peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu PP nomor 23 tahun 2008. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada di dalam lingkup struktur organisasi perserikatan, tugas atau dalam bangsa-bangsa atau yang menjalankan mewakili bangsa-bangsa organisasi internasional lainnya. Lembaga internasional juga berperan penting dalam kerjasama ekonomi di dunia ataupun internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerjasama ekonomi internasional didasari kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dalam kerja sama ekonomi ada beberapa lembaga, antaranya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, IMF atau Dana Moneter Internasional, IBRD atau World Bank Dunia, ITO atau Organisasi Perdagangan Internasional, atau FTO World Trade Organization, IFC atau Badan Keuangan Internasional, IDA atau Himpunan Pembangunan Internasional, INTAD, United Nations Conference on Trade and Development atau Konferensi PED tentang perdagangan dan pembangunan, ILO atau Organisasi Buruh Sedunia, UNDP atau Program Pengembangan PBB, UNIDO atau Organisasi Pengembangan Industri PBB, APO Asian Productivity Organization, ADB atau Bank Pembangunan Asia, OPEC atau Organisasi
negara-negara pengekspor minyak. APEC ASEAN Pacific Economic Corporation, AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara, NAFTA atau Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara, WTO World Trade Organization, G7 Group of 7, G20 Group of 20, IDB atau Bank Pembangunan Islam, ASEM atau Asia Eropa Meeting. Integrasi ekonomi. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Secara operasional didefinisikan sebagai pencabutan atau penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik atau kebijaksanaan seperti norma, peraturan, dan prosedur. Menurut buku Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Japanovic mengartikan integrasi ekonomi sebagai sebuah proses di mana suatu negara berusaha meningkatkan tingkat kemakmurannya. Dalam upaya tersebut, integrasi merupakan salah satu kebijakan atau strategi yang efisien ketimbang negara melakukan kebijakan unilateral. Unstad mengatakan integrasi ekonomi merupakan kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara. Free Trade Area atau FTA adalah dua negara. Manfaat integrasi ekonomi. 1. Setiap negara anggota akan memproduksi komoditi unggulan berdasarkan faktor-faktor keunggulan yang dimiliki. Sebaliknya, sebuah negara akan mengimpor komoditi yang dibutuhkan dari negara-negara lain yang dapat memproduksi dengan biaya lebih murah. 2. Pasar internal yang besar memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massal sesuai keunggulan masing-masing hingga mencapai titik optimal atau skala ekonomis, yang berarti penurunan biaya produksi. Ketiga, tidak hanya volume pasar regional meningkat, tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditi yang diperdagangkan antar negara anggota, baik produk-produk konsumen maupun produsen. Keempat, peningkatan volume perdagangan antar negara anggota. Maka dengan sendirinya volume produksi dan kesempatan kerja di masing-masing negara meningkat. Dan juga ada kerugiannya. Kerugian pertama yang mungkin diterima adalah perbatasan kewarganegaraan suatu terhadap kebijakan fiskal, moneter, atau kinerja ekonomi dalam negeri. Dengan kata lain, negara juga biasanya kehilangan kedaulatan setelah mengikuti integrasi ekonomi. Kerugian kedua yang mungkin terjadi adalah kehilangan potensi pasar suatu negara. Hal tersebut bisa terjadi ketika suatu negara peserta integrasi ekonomi tidak mampu bersaing dengan negara lainnya. Akhirnya, nanti negara tersebut dapat ketergantungan impor. Dengan NIM 340 hadiahnya 4022201